Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Walaupun sebagian kita mungkin tidak merasa nikmat Ramadan itu di dalam diri, sehingga dia tidak terlalu berbahagia dengan Ramadan. Bahkan sebagian menjadikan bulan Ramadan hanya sekedar bulan untuk menambah rizki. Karena dia tahu dengan adanya Ramadan ada peluang-peluang bisnis yang bisa dia raih. Sehingga bahagianya dia hanya untuk hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Faisal bahwasanya kita masuk ke 10 hari terakhir di pertengahan Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini dibagi 10, 10, 10, kita ini berada di putaran terakhir. Akan masuk ke putaran terakhir. Apakah 19 hari kita berpuasa sudah kita rasakan perubahan Ramadan itu di diri kita? La'allakum tattaqun udah disampaikan sering kali sebelum Ramadan. Khatib-khatib menjelaskan kita akan kedatangan tamu suci, kita akan kedatangan tamu yang penuh dengan berkah, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, bulan di mana setan dibelenggu, bulan di mana ada yang menyeru ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Itu 20 hari yang lalu kita masih sering dengar. Mungkin sekarang udah jarang yang menyampaikan hal itu. Karena pikirnya udah selesai Ramadan. Orang udah masuk di bulan Ramadan. Tapi kita sebagai seorang muslim memiliki keharusan untuk mengecek apakah 19 hari di bulan Ramadan ini sudah berpengaruh di kehidupan kita. Jamaah, kalau orang fitness selama 15 hari lalu tidak ada perubahan, apa kata gurunya? Awak mulai renai. Nah, kau berhenti aja. 15 hari tiap pagi olahraga, dilihat gak ada perubahan di diri. Ada apa sama kau ini? Maka kita 19 hari berpuasa, kalau tidak ada perubahan di diri kita, saya tidak katakan jangan berhenti. Puasa jangan. Lanjutkan puasa. Tapi ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kenapa anak kok kayaknya nggak dapat apa-apa dari Ramadan? Katanya Ramadan itu bulan latihan kesabaran. Anak sampai tanggal ini biasa-biasa aja. Ramadan itu bulan kehormatan, Syahrul Izzah. Kita diajarin di bulan Ramadan, umat Islam ditempa di bulan Ramadan untuk berbagi dan tidak minta. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan, Allahu Akbar, kana ajwadan nas sallallahu alaihi wasallam, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam ketidakmampuan beliau. Ingat, Nabi itu ya kalau mau dibilang orang kaya, ya nggak kaya beliau. Bahkan beliau sering puasa sunnah bukan karena niat di malam hari untuk puasa sunnah.
Tapi karena di pagi hari tidak ada yang dimakan. Beliau datang kadang tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Qala illal ma, ada kecuali air? Enggak ada, kecuali air yang kita punya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Beliau niat puasanya di pagi hari dan diperbolehkan niat puasa sunnah di pagi hari. Selama orang itu belum makan dan minum. Tapi tatkala masuk Ramadan, jangan ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berbagi. Khususnya tatkala bertemu dengan Jibril bertadarus Al-Qur'anul Karim. Nih, kalau kita mau lihat pengaruh tadarus, pengaruh membaca Al-Qur'anul Karim itu membangkitkan di diri kita mentalitas untuk berbagi. Kita baca tuh ayat-ayat, lewat ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang infak. Itu semakin orang banyak baca Quran, maka makin banyak kehormatan yang dia lakukan. Bulan Ramadan. Coba kita rasakan, udah 19 hari ini, apakah kita rasakan itu? Bulan Ramadan kita diajarin makan yang halal. Kenapa? Gimana kita tidak diajarin makan yang halal? Yang namanya rawon itu halal kita tinggalkan. Es campur itu halal kita tinggalkan. Sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, kita melihat berbagai macam makanan di depan kita tinggalkan. Apakah dengan kita meninggalkan yang halal, jemaah, sudah termotivasi di diri kita untuk dia makan yang haram? Udah terbentuk di diri kita, iya, anak kayaknya kelakuan anak banyak yang haram. Karena terus terang di 10 hari terakhir ini yang capek itu polisi. Iya. Biasanya Bapak Kapolres kalau datang ke tempat kita 10 hari tadi dia mengatakan hati-hati banyak pencurian. Karena mau lebaran. Berarti orang dapat apa belajar selama 20 hari puasa di akhir Ramadan mencuri. Di akhir Ramadan masih menipu, makan yang haram, nggak dapat apa-apa kau. Maka kita perlu melihat diri kita, jemaah. Karena terus terang di 10 hari terakhir ini final. Yang kalau kita tidak siap-siap untuk menghadapi hari esok, kayaknya kita gagal. Baik, Ramadan itu bulan menjaga lisan. Kita tahu bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, dari lapar dan haus itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang puasa, banyak orang yang puasa. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan banyak. Berarti kalau banyak mungkin di antara kita ada yang dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya, hasil dari jerih payahnya, kecuali lapar dan haus. Subhanallah, 19 hari cuma dapat lapar dan haus, apa gunanya? Bukan cuma itu, ada orang yang mendapatkan lapar dan haus selama 30 tahun dia puasa. Kalau dia berpuasa mulai umur 10 tahun, umur 20 tahun dia terus berpuasa, umur 30 tahun dia berpuasa, umur 40 tahun dia berpuasa. Tapi ternyata dia tidak mengambil pelajaran dari Ramadan yang berlalu dan mungkin yang sedang dia rasakan. Maka dia hanya mendapatkan lapar dan haus selama ini. Kata Nabi SAW, "Man lam yada qawl az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, ucapan-ucapan dusta, atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, tindakan kebodohan yang dilakukan seorang muslim di bulan Ramadan, dia tidak tinggalkan itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Falaysa lillah hajah
fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Allah tuh nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh. Karena Ramadan ini bukan madrasah yang mengajarkan kepada kita hanya untuk hidup sehat. Orang-orang barat punya fasting today in week, umpamanya mereka punya. Mereka punya puasa 2 hari dalam sepekan. Mereka punya puasa, kalau kita punya Senin Kemis, mereka juga punya puasa. Tapi untuk apa tujuannya? Untuk kesehatan. Supaya lambungnya istirahat, supaya metabolisme tubuhnya lebih bagus. Itu meninggalkan makan dan minum. Orang yang meninggalkan makan dan minum akan dapat itu. Tapi puasa dalam Islam bukan hanya untuk itu. Makanya orang di bulan Ramadan dia harus ambil pelajaran menjaga lisannya. Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu tidak gampang mencela. Enggak. Orang yang beriman itu tidak gampang mengutuk. Bukan orang yang suka mengutuk. Bukan orang yang ucapannya kotor. Bukan orang yang ucapannya kasar menyakitin hati. Di bulan Ramadan, kalau kita melihat komentar-komentar di media sosial, ternyata masih banyak orang puasa yang menggugurkan pahala puasa dia dengan komentar-komentar yang tidak seharusnya ditulis oleh seorang mukmin. Memaki, mencela. Di Ramadan kita diajarin di bulan Ramadan supaya kita bisa menjaga lisan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Jamaah kita semua puasa hari ini, insyaallah. Insyaallah nanti kita semua sholat. Insyaallah kita akan bayar zakatul fitr semua. Insyaallah kita akan sedekah. Iya. Ada yang berangkat haji di bulan Ramadan, ada yang berangkat umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang amalan-amalan itu. Para sahabat bertanya, ayyuhum afdal? Mana yang paling mulia? Orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, 1 batalion berangkat ke medan perang, yang paling mulia itu yang mana? Orang yang berpuasa 1 kampung semuanya berpuasa, yang paling mulia itu yang mana? Dalam setiap ibadah yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban Nabi alaihi salatu wassalam adalah aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikir. Itu yang paling mulia. Jadi kalau kita bicara kita puasa dari pagi sampai petang, kita menjaga diri dari makan dan minum, yang paling mulia di antara kita dan yang paling banyak zikirnya. Dan kita lihat selama Ramadan ini apa zikir kita bertambah. 19 hari kita sudah masuk. Oke, hari pertama mungkin kita zikirnya cuma 5 menit. Hari kedua tambah jadi 6 menit. Hari ketiga tambah jadi 7 menit. Terus sampai hari ke-19 kita sudah bisa duduk berzikir 1 jam umpama. Sudah bisa kita. Karena ini latihan cuma. Madrasatut taqwa. Madrasah untuk mencapai ketakwaan. Anda sampaikan tadi bukan untuk sehat, bukan. Sehat oke. Itu salah satu dampak dari orang yang puasa. Alhamdulillah dia dapat kesehatan. Tapi tujuan utamanya adalah takwa kepada Allah Jalla Jalla. Maka kita lihat nih, lisan kita berapa banyak berzikir. Jamaah, syariat Islam banyak. Kalau kita bicara amalan-amalan dalam agama kita, Masya Allah. Mungkin sebagian di antara kita ilmunya baru 20%. Ada yang ilmunya sudah 50%. Ada yang ilmunya tentang syariat sudah sampai 90%. Cuma pengamalannya susah. Jangan dipikir orang semakin berilmu semakin mudah. Amalan-amalan yang harus ditanggung sama dia semakin banyak. Maka tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaih. Wahai Rasul SAW, syariat Islam udah banyak nih. Perintah-perintah Allah udah banyak banget nih. Aku minta engkau tunjukkan kepada aku amalan atasyabbathu bihi, yang aku bisa berpegang teguh terus. Karena ingat, sebaik-baiknya amalan itu adalah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Sedikit.
tapi berkesinambungan. Ini sahabat minta kepada Nabi SAW sebuah amalan yang dia bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Apa jawab Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga tuh selalu lisanmu basah dengan zikrullah. Jamaah kita bisa ngobrol sama sohib. Ana rasakan sendiri. Kalau ada tamu, kita ngobrol sejam, 2 jam. Masya Allah, ngalor, ngidul. Bicara macam-macam. Ada yang sampai jam 11 malam dari habis tarawih ngobrol. Tapi ketika dia duduk berzikir, berapa menit? Wallah 10 menit, Allah Alhamdulillah sudah banyak mana. Bandingkan dengan kau ngobrol dari tadi. Omongan-omongan yang mungkin tidak berguna keluar dari lisanmu. Tapi ketika engkau berzikir kepada Allah, syaitannya datang tuh, menggoda kita. Maka ingat, kita lihat nih 19 hari, apakah sudah tambah zikir kita? Atau ternyata tetap tidak berubah? Yang berubah apa? Yang berubah apa jemaah? Yukulnya. Makan yang berubah. Alhamdulillah Ustaz. Ana lihat Ramadan ini makanan di rumah tambah enak-enak Ustaz. Cuma itu yang berubah di diri. Dan ketika timbang dia rasakan 19 hari alhamdulillah anak naik 2 kilo. Jamaah, kita puasa apa sedang berwisata kuliner? Tiap hari kita berpikir makanan. Bahkan kalau Anda melihat ada di beberapa situs internet itu yang tiap hari menawarkan menu baru. Berbuka hari ke-19. Subhanallah. Tidak berbicara juz ke-19. Ya, Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Kita udah ambil pelajaran enggak nih? Paling tidak jamaah, paling tidak orang yang lemah lah kita katakan hari ini dia baru sampai ke juz 19. Baru sampai, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Rasulullah SAW tadarus Al-Quran bersama Jibril itu penuh Ramadan, full Al-Quran. Di akhir hayat beliau 2 kali bertadarus dengan Jibril. Artinya yang dibaca dengan Jibril, yang disetorkan kepada Jibril itu full Quran penuh. Belum lagi yang dibaca sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita di bulan Ramadan tanyakan kepada diri kita. Sudah sampai juz ke berapa? Jangan cuma juz jambu, juz mangga, juz apa yang dia pikirkan. Nah, jamaah, kekuatan umat Islam ada di dalam Al-Quran. Antum bayangkan ketika Eropa menyerang negeri-negeri Islam. Mereka tahu bahwasanya rahasia kehormatan umat Islam, kejayaan umat Islam selama berabad-abad dan sampai hari ini ada dalam kitabullah. Satu-satunya kitab dari Allah yang terjaga, Al-Quranul Karim. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami benar-benar yang menurunkan az-zikr. Bayangkan di antara nama Al-Quran itu adalah zikir. Peringatan agar kita ingat. Wa inna lahu lahafizun. Dan kita akan jaga Al-Quran ini sampai kapan? Sampai dia kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ya, kita nih umat Islam. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apakah kita sudah menghatamkan Al-Quran? Ustaz, katanya beberapa ustaz itu lebih baik mentadabburi Al-Quran daripada sekedar membaca huruf-hurufnya. Ya, betul. Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Bukan hanya untuk dibaca biasa, tapi membaca biasa pun dapat pahala. Bulan Ramadan, kesempatan kita membaca full Al-Quran 30 juz. Ustaz, anak kepingin tadabbur. Kau khususkan waktu. Allah memberikan waktu kepada kita sama 24 jam. Pertanyaan nanti pada hari kiamat sama akan ditanyakan kepada kita tentang umur kita. 24 jam apa yang kita lakukan? Baik, kau habis subuh baca Quran sampai khatam 1 juz umpama. Itu membaca hurufnya. Dengan setiap huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Dengan setiap ayat kita akan mendapatkan seperti onta pahala. Kau baca pagi hari sampai matahari umpamanya terbit.
dapat 1 juz, alhamdulillah. Mau berbuka, kau baca dengan artinya. Kesempatan jamaah. Terus terang sangat memprihatinkan ketika seorang muslim umur 60 tahun dia belum menyelesaikan kitab Allah Jalla Jalla. Malu jamaah. Berapa kitab yang sudah kau hatamkan? Kau udah baca macam-macam, kau duduk nonton televisi berjam-jam. Apa nggak bisa kau tiap hari baca 1 lembar Al-Quran dengan artinya? Quran ini aturan dari Allah jemaah. Aturan dari Allah buat siapa? Buat manusia. Hudan linnas. Untuk umat manusia. Tapi yang dapat faedah cuma orang-orang yang bertakwa. Kita paling tidak kalau 1 hari 1 halaman membaca aturan dari Allah. Allah mengatakan, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita tahu artinya. Dan alhamdulillah Quran terjemahan, Masya Allah begitu mudahnya didapatkan. Yang kedua, hampir semua orang punya HP, punya gadget yang bisa untuk download Al-Quran dengan artinya. Nggak ada alasan kau, dimanapun kau berada ada Quran di tanganmu sebenarnya. Kau bisa baca 1 halaman jemaah. Quran terjemahan itu berapa halaman? 1000 halaman? Jemaah 600 tanpa arti. Oh iya, sama artinya juga dikecil-kecilin jadi 600. Tapi anggap 1000 halaman. Kalau kita baca tiap hari 1 lembar Al-Quran dengan artinya, berapa tahun kita hatam? 3 tahun sudah hatam. 1 lembar. Dan ini hablum minallah. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa hablullah? Salah satu makna hablullah adalah Al-Quranul Karim. Yang terjadi dengan umat Islam, perpecahan yang terjadi, pertikaian yang terjadi, mereka nggak pegang tuh hablullah. Cobalah jamaah, dibaca. Ini bulan. Kalau kita kan sama artinya susah, mungkin kita menghatamkan Al-Quran 30 hari sama artinya. Sebenarnya susah nggak susah sih. 600 halaman. Kalau dibagi 30 hari berapa halaman kita baca 1 hari? 20 halaman. Banyak Ustaz. Insyaallah. Nah, terlalu banyak buat kita jemaah. Antum tahu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ceritanya Rabi', dia menceritakan Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali. Makanya antum lihat bagaimana ilmunya Imam Syafi'i. Karena sumber semua ilmu dalam Al-Quran kan. Maka di sisa hari ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah menceritakan tentang suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh beribadah tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ada 12 bulan jamaah. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Di bulan Ramadan Nabi berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, beliau itu beda lagi seperti 20 pertama lain jamaah. Lebih semangat lagi. Maka kita nih, apa yang kita persiapkan untuk menyambut 10 hari terakhir? Masjid Al-Irsyad yang baru ini Masya Allah, mudah-mudahan berkah nih. Ada AC-nya tapi jendelanya masih terbuka. Proses alhamdulillah. Tapi insya Allah itikaf di sini nggak banyak nyamuknya kan? Insya Allah jamaah aman. Itikaf di sini nggak banyak nyamuknya. Sebenarnya nyamuk itu juga barokah buat orang yang itikaf, supaya dia nggak tidur terus. Ini bulannya orang bangun malam. Kadang kala orang Masya Allah ambil selimut yang nyaman, ya. Kemudian ambil bantal, dia izin sama panitia itikaf, boleh bawa kasur Pak. Masya Allah. Kau pindah tidur aja kalau bawa kasur ke sana. Nggak, kau lebih semangat lagi. Dan apa yang kita persiapkan? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang itu akan tergadaikan dengan amalan dia masing-masing. Kita terus terang, kita memikirkan masa tua kita.
Padahal kita tidak tahu apakah masa tua itu akan datang. Betul. Banyak orang mati muda. Siapa yang punya Apple? Steve Jobs. Berapa anaknya Steve Jobs? Hah? Ada yang tahu? Jamaah. Dia mungkin memikirkan masa tua dia untuk sukses macam-macam, mati. Selesai. Ada sesuatu yang pasti yang kita tidak persiapkan. Ingat, kita di perut ibu kita udah dicatat tuh rezekinya, tenang, aman. Antum bakal mati ketika rezekinya sudah sempurna. Bagaimana dengan orang yang mati meninggalkan uang 5 miliar di berangkasnya? Itu bukan rezeki dia. Kalau rezeki dia akan habis baru dia mati. Tapi buktinya bukan rezeki dia karena dia mati sudah sempurna rezeki buat dia. Maka kita persiapkan jamaah. Di 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar. Mungkin orang yang dulu anggap masa mudanya dia nggak benar. Allah Ustaz, masa muda anak banyak anak habiskan untuk sesuatu yang kurang berguna. Di 10 hari terakhir ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Antum bayangin lebih baik dari 1000 bulan. Kita bicara 1000 bulan berapa tahun jam? 83 tahun plus 4 bulan. Antum bisa bayangin. Siapa yang umurnya seperti itu? Nggak nyampe. Ada alhamdulillah Umi Hisham. Berapa sekarang Umi Hisham? Umurnya? Hijriah. 88, Masya Allah. Baqiyatus salihah insya Allah. 88 beliau umurnya baik. Orang dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar seperti mendapatkan Allah 83 tahun plus 4 bulan umur tambahan. Jadi amalan yang dia lakukan di malam itu lebih baik. Bukan sama cuma. Di akhir Ramadan orang banyak bicara THR. Yang pegawai sudah turun THR-nya. Kita udah turun THR-nya nggak Ustaz Musa? Belum kayaknya, belum turun kita coba. THR itu gaji berapa bulan? Gaji 1 bulan. Lailatul Qadar itu gaji 1000 bulan. Antum bisa bayang. Kira-kira kalau antum bosnya mengatakan kepada antum, ya yang mau nih, umpamanya yang mau lembur 10 hari terakhir full kerja di kantor. Karena banyak yang karyawan yang mudik. Orang yang mau full kerja selama 10 hari mau dikasih gaji 1000 bulan. Kira-kira ada yang mudik nggak? Nggak ada yang mudik. Anak kerja 10 hari dapat gaji 1000 bulan, bayangkan. Nggak ada yang mudik. Tapi kita tidak nilai 1000 bulan itu kadang-kadang kita tidak bayangkan. Makanya di 10 hari terakhir di kota Jember ini yang ramai itu apa? Mall dan pasar. Nah, gimana? Ada Lipo Plaza baru sekarang mungkin. Ada Matahari, ada macam-macam. Ramai semuanya. 10 hari terakhir, subhanallah. Seharusnya yang ramai itu rumah Allah Jalla Jalla. Ini pelajaran jemaah. Kita ambil pelajaran dari tahun lalu. Anak tahun lalu 10 hari terakhir di mana? Dapat enggak anak Lailatul Qadar? Kalau kiranya kita sama aja dengan 10 hari yang lalu yang dipikirkan hanya keuntungan duniawi. Dia memikirkan anak dapat uang berapa pada akhir bulan ini, mau belikan baju buat anak-anak, subhanallah jemaah. Inti ibadah Ramadan ini bukan lebaran, bukan. Lebaran itu adalah penyempurna aja. Makanya Allah mengatakan tentang ibadah Ramadan ini, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan. Ramadan itu bukan 19 hari. Ramadan itu bukan 15 hari. Karena buktinya kita melihat sesuatu yang membuat hati kita miris, soft di masjid sudah mulai berkurang. Udah maju ke depan. Apakah Ramadannya sudah selesai? Belum jemaah.
Bahkan puncak dari Ramadan itu di 10 hari terakhir. Maka persiapkan. Yang mau itikaf, alhamdulillah sekarang banyak masjid-masjid. Dulu masjid-masjid ditulis dilarang tidur di masjid. Sekarang diajak tidur di masjid. Ya itikaf, masa bangun terus, malamnya bangun, paginya kau tidur, silahkan, fadhal, nggak diusir dari masjid. Kesempatan nih, kita tidur bukan di hotel bintang 5, bukan di hotel bintang 7, tapi kita tidur di rumah Allah. Antum bisa bayangin, nih bukan milik siapa-siapa. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Engkau jangan memohon kepada selain Allah siapapun. Engkau ikhlaskan ibadah, maka manfaatkan jemaah. Anak-anaknya, kata Aisyah lagi. Aisyah cerita suaminya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ayqadha ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu wa jad. Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya dihidupkan. Makanya kalau yang mau ngobrol macam-macam jamaah, kalau bisa ngobrolnya sebelum 10 hari terakhir. Jadi ini masih ada kesempatan, habiskan bahan obrolan itu. 10 hari terakhir, enggak, aku akan hidupkan malamku menjadi hamba Allah. Beliau hidupkan malamnya. Dibangunkan keluarganya. Istrinya dibangunin. Anaknya dibangunin, Fatimah dibangunin oleh Rasul SAW. Untuk apa? Nih malam spesial jemaah. Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan di sana. Kita santai-santai aja. Dan sarungnya dikencengin. 10 hari terakhir beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau beriktikaf di rumah Allah. Ramadan pelajaran untuk itu. Masih ada sisa untuk memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir. Jam berapa? Kok belum ada jamnya di Al-Irsyad ini jemaah? Hah? Oh, baik, yang terakhir jemaah. Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan kepada kita menahan syahwat kita. Menundukkan pandangan mata kita. Meninggalkan perzinaan. Itu bulan Ramadan. Makanya kita tahu orang yang tidak mampu menikah disuruh apa? Disuruh puasa. Disuruh puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Itu sebagai menahan, mengontrol nafsu dia. Kita ini di bulan Ramadan terkontrol enggak diri kita? Apakah kita masih memandang hal-hal yang Allah haramkan? Apakah kita masih melakukan tindakan-tindakan yang Allah haramkan? Yang jadi masalah Ustaz, ada orang-orang yang tidak tahu kalau itu haram. Ya, itu permasalahan yang sangat pelik, kebodohan. Ketika orang tidak tahu dengan hukum, dia pikir nggak masalah, Ustaz, duduk sama perempuan ngobrol ya. Kita masih lihat ada laki perempuan yang ngabuburit di alun-alun sama pacarnya, sama apa. Orang tua melihat anaknya dibawa pacarnya, oh tafadhol, kan nanti akan dinikahin sama dia. Subhanallah. Kau bakal dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Allah nyuruh orang tua jaga anaknya dari api neraka. Dan kau pelajarin hukum itu demi keselamatan. Ramadan mengajarkan kepada kita, istri kita nggak boleh menggauli dia. Di siang hari Ramadan, kita melihat istri kita, Masya Allah. Katakan, ana shaim, kau puasa. Padahal istrinya. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau istri aja kita tinggalkan di siang hari di bulan Ramadan. Bagaimana di luar itu wanita-wanita yang memang haram buat kita. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga memotivasi kita untuk beramal, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam terakhir ini. Kita bisa itikaf, kita bisa sedekah. Ibu-ibu yang datang bulan umpamanya tidak bisa itikaf, tidak bisa sholat, paling tidak dia berdoa. Apa doa yang dibaca bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa minta sama Allah. Ibu-ibu yang tidak bisa berpuasa karena datang bulan, dia bisa bikin takjil. Dia bisa kirim sahur buat orang iktikaf. Dia sampaikan kepada ya Allah, aku mungkin tidak bisa sahur malam ini, tapi aku ingin dapat Lailatul Qadar dengan memberikan sahur kepada orang-orang yang iktikaf di masjid itu. Yang tidak bisa berpuasa, dia bikin takjil, dia kirimkan ke orang-orang.
Dengan harapan, ya Allah, kau lihat perbuatanku ini, Allah berikan kepada hamba Lailatul Qadar. Dan terus berdoa, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita bisa bangun di malam Lailatul Qadar dan meraih Lailatul Qadar sendiri. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.